Okay, good morning, ma'am. Morning. How are you today? Great. Okay. Before it, I want to say thanks because you give me an opportunity to take your time. I Never want mind. to give you some interview questions, ma'am. Okay, go on. Okay. Can I start it? Okay. First question. Faktor apa saja yang membuat siswa kurang optimal, khususnya kemampuan listeningnya? Sebenarnya ada dua faktor yang memicu, antara lain faktor intrinsik. Nah, seperti rendahnya motivasi siswa untuk belajar, apalagi belajar bahasa Inggris, ya kan? Kemudian kurangnya perbendaharaan kosakata atau vocabulary. Nah, maklum untuk di siswa di sekolah SMP sini kan kita cenderung rendah untuk literasinya, apalagi jika disuruh mendengarkan atau mencari referensi berbahasa Inggris, ya kan? Kemudian pemahaman secara grammar, mem. Nah, ini kurang, sehingga siswa seringkali miskonsepsi antara kalimat yang didengar dengan apa yang ada di otak mereka. Nah, tidak sinkron gitu maksud saya. Dan kemudian faktor ekstrinsik, seperti yang pertama di kelas. Media pembelajaran yang digunakan guru kan monoton dan kurang variatif. Siswa cenderung bosan karena materi yang disajikan itu kurang menarik. Nah, jadi sesuai dengan pengalaman saya, akhirnya saya berpikir, media pembelajaran apa ya yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Saya memilih untuk menggunakan MPI atau biasanya kita sebut multimedia pembelajaran interaktif. Dan kebetulan ilmunya saya peroleh dari mengikuti diklat guru di Pembatik dulu, ya. Nah, sebuah diklat teknologi informasi dan komputer yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, ya. Setelah saya terapkan pada siswa, ternyata siswa sangat senang, mem, dan antusias karena dalam MPI tersebut disediakan fitur audio, video animasi, dan juga games yang menarik yang bisa dipasang di gadget mereka masing-masing. Siswa bisa belajar seraya bermain games. Kemudian bahkan melalui MPI nilai siswa banyak yang di atas KKM. Makanya saya juga gunakan dalam PTK saya. Begitu, Mem. Kemudian kalau di sekolah itu kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang mendukung, karena di sekolah kita kan belum dilengkapi dengan laboratorium bahasa Inggris. Contohnya waktu kita mencoba untuk melakukan tes listening comprehensive waktu itu, ya kan ya, Mem, ya. Nah, di rumah kurangnya dukungan dari orang tua karena mayoritas dari keluarga dengan tingkat ekonomi, tingkat ekonomi menengah ke bawah, jadi orang tua hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan kurang memperhatikan kegiatan belajar di rumah. Itu. Kemudian di masyarakat, masih ada sebagian masyarakat beranggapan atau memiliki stigma bahwa bahasa Inggris itu tidak penting. Toh kita nggak hidup di luar negeri. Ini yang perlu kita luruskan. Okay. For the second questions, Ya. apa saja nih kiat untuk meningkatkan kemampuan listening siswa khususnya di sekolah kita sesuai dengan pemahaman Ibu selama ini? Nah, sebenarnya siswa akan terbiasa dengan listening jika kita mau untuk sedikit repot kan dengan meluangkan waktu untuk menambah durasi materi pendalaman dalam hal listening sesuai dengan pengalaman saya nih, Mem. Saya biasanya memberikan mereka sajian film dari sumber YouTube atau referensi film yang saya punya, ambil di film-film dengan tema menarik seperti Harry Potter. Biasakan mereka mendengar dalam beberapa versi, baik British maupun American Styles. Lambat laun telinga mereka akan terbiasa dengan hal tersebut. Kalau bisa teks terjemahan bahasa Indonesianya jangan diperlihatkan. Contoh yang lain, sajikan lagu-lagu yang easy listening, bahasanya mudah dipahami, dan siswa juga menyukainya. Sekarang ini kan banyak lagu-lagu Korea yang versi Inggris, itu bisa dijadikan referensi yang materi listening untuk siswa. Pasti mereka senang. Kemudian berikan LKPD juga, membuat sinopsis film yang sudah mereka lihat atau menulis lirik lagu dan makna dari lagu yang barusan mereka dengar. Seperti itu. Okay. Apa saja hambatan-hambatan berarti yang selama menggunakan media pembelajaran berkaitan dengan materi listening di kelas yang Ibu ajar? Bisa sharing pengalamannya? Kalau hambatannya sih yang pertama koneksi internet sih, Mem. Pada pengaplikasian MPI itu kan menggunakan kuota yang cukup dan koneksi harus stabil. Nah, hal ini terkadang membuat siswa yang tidak punya kuota tidak bisa menggunakannya secara optimal. Kecuali mereka memakai wifi sekolah, tentu saja sekolah
harus memfasilitasi dengan cukup baik jika itu untuk pembelajaran. Kemudian beberapa siswa ada yang tidak mempunyai HP Android. Jika saya suruh untuk gabung ke maka penggabungannya tuh pasti ke temannya gitu. Kemudian siswa ada yang gaptek. Jadi saya harus sabar untuk membimbing dan mengarahkannya. Oke. Kiat seperti apa nih yang bisa Dok berikan pada saya untuk bisa mengupgrade kemampuan listening siswa? Saran saya nih siswa bisa diberikan perlakuan atau treatment khusus disesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas. Di kelas Bluro ya. Lakukan pendekatan dengan mereka, lakukan penilaian diagnostik baik itu yang kognitif maupun non kognitif. Dari situ Bluro akan tahu sampai di mana kemampuan siswa dan perlakukan yang seperti apa untuk mereka. Apalagi sekarang sudah IKM. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, jika siswa dengan gaya belajarnya auditori, bisa berikan soal recording. Nah, jika minatnya audiovisual, sajikan soal berupa video yang minatnya kinestetik. Nih, suruh maju presentasi atau bikin vlog. Oke. The last question. Solusi yang seperti apa untuk bisa mengupgrade seorang guru agar bisa memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, khususnya listening? Oke, yang pertama, guru harus melek teknologi tentunya. Mengikuti perkembangan zaman, jika tidak mau belajar, maka mereka akan tertinggal. Karena kita tahu siswa kita bahkan banyak yang lebih jago IT dibanding gurunya. Yang kedua, mengikuti diklat, workshop, webinar, gabung dengan komunitas MGMP atau supaya bisa dapat ilmu dan saling berbagi praktik baik dalam belajar mengajar. Kemudian yang berikutnya, pilih media pembelajaran yang variatif. Jika perlu bikin sendiri seperti membuat video pembelajaran sendiri dan mengunggahnya ke YouTube. Jadi sampai nggak perlu repot-repot mencari media pembelajaran yang lain. Itu sih solusinya menurut saya. Oke, Mem, sangat jelas sekali pemaparannya. Oke. Nanti saya akan terapkan di kelas saya. Oke. Oke, thank you, Mem, atas You're waktunya. welcome.